Sufmi Dasko mengatakan bahwa untuk sementara ada 29 orang korban di rumah sakit dan 3 korban meninggal dunia akibat insiden ini. Dan dari pernyataan Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri bahwa saat ini proses evakuasi masih berlangsung dengan pemotongan pada gerbong kereta api yang ditabrak oleh kereta api Argo Bromo untuk menyelamatkan korban yang terjepit di gerbong paling belakang. Untuk total korban yang saat ini masih dalam proses evakuasi diperkirakan berjumlah 6 sampai 7 orang. Seluruh korban yang telah berhasil dievakuasi pemirsa telah dibawa ke rumah sakit terdekat, yakni ada RSUD Bekasi Kota, RS Primaya, dan Rumah Sakit Bantar Gebang. Hingga saat ini, baik dari petugas gabungan, TNI, Polri, Basarnas, dan SAR masih mengupayakan proses evakuasi terhadap korban yang masih terjepit di gerbong belakang KRL yang ditabrak oleh kereta api Argo Bromo. Insiden ini pemirsa terjadi pada pukul 20.50 waktu Indonesia Barat di stasiun Bekasi Timur. Dari pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, 29 korban telah mendapatkan pertolongan pertama dan tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat yakni di RS Primaya, RS Bantar Gebang, dan RSUD Bekasi Kota. Sementara akibat insiden ini mengakibatkan 3 korban meninggal dunia. Proses evakuasi masih terus dilakukan oleh petugas gabungan dengan cara pemotongan pada gerbong yang ditabrak oleh kereta api Argo Bromo untuk menyelamatkan korban yang masih terjepit. Dan dari pernyataan Kapolda Metro Jaya bahwa masih ada sekitar 6 sampai 7 orang yang terjepit di KRL akibat kecelakaan malam ini. Dan pemirsa, kita masih terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Samuel di lokasi kejadian. Samuel, selamat malam. Bagaimana situasi terkini untuk proses evakuasi di lokasi kejadian, Samuel? Ya baik, selamat malam Elma. Sampai dengan saat ini situasinya semakin ramai dan saat ini juga telah berkumpul dari petugas-petugas KAI dari Eselon 1 dan juga di sini ada tadi telah hadir juga Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko dan juga ditemani oleh utusan khusus ada Raffi Ahmad serta Pak Adi, juga ada Kapolda yang langsung memberikan keterangan resmi. Dan sampai dengan saat ini memang proses evakuasi masih terus berlangsung. Kami masih berada di titik yang sama, ini ada di depan tangga yang menjadi akses masuk menuju ke stasiun Bekasi Timur. Dan sampai dengan saat ini kami masih belum melihat adanya korban baru yang telah turun. Namun tadi juga dari keterangan yang diberikan dan masih akan dilakukan pendalaman lagi, yaitu mengenai korban yang
masih akan dievakuasi yang berjumlah 6 sampai 7 orang. Namun memang tidak hanya informasi itu saja, sampai dengan tadi juga diberitahukan bahwa sudah 29 korban yang berhasil dievakuasi. Dan tentunya kami juga masih belum mengetahui bagaimana terkait dengan kondisi korban, cedera-cedera apa saja yang dialami. Namun tadi juga diberitahukan oleh Direktur Utama KAI bahwa memang untuk korban yang terdampak paling parah yang berada di dalam KRL, sedangkan untuk yang berada di KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek kurang lebih mengalami luka ringan terkait dengan guncangan dan mengalami terkait dengan shock-shock. Seperti itu, Elma. Iya, Samuel, terkait dengan korban yang saat ini menjalani perawatan intensif di 3 rumah sakit terdekat, yakni RS Primaya, Bantar Gebang, RS Bantar Gebang, dan juga RSUD Bekasi Kota, mengalami luka berat atau luka ringan, Samuel? Ya Elma, untuk informasi tersebut juga kami nantinya masih akan mengkonfirmasi, sebab tadi juga disebutkan bahwa masih mengalami pendalaman terkait juga dengan tadi saya sempat bertanya namun belum dijawab mengenai kondisi 3 korban jiwa yang telah dikonfirmasi, apakah meninggal di TKP atau meninggal di rumah sakit, terkait dengan nantinya memang akan masih menjalankan upaya keselamatan seperti itu, Elma. Iya, Samuel, tadi disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko bahwa ada sejumlah hambatan seperti masih ada korban yang terjepit dan juga ruang evakuasi yang sempit. Apakah sudah ada alat berat yang membantu untuk proses evakuasi ini, Samuel? Baik, Elma, dari titik saya berada di sini, pantauan kami memang belum ada alat berat yang dikerahkan ataupun yang masuk mungkin melalui akses dari tempat saya berdiri di depan tangga. Namun memang untuk aksesnya sendiri masih banyak beberapa titik akses tentunya untuk alat berat masuk, dan dari tempat kami berdiri kami memang masih belum melihat secara pantauan dan masih belum mendengar terkait dengan tadi memang yang akan dilaksanakan adalah pemotongan gerbong. Namun sampai dengan saat ini kami belum mendengar terkait dengan suara-suara adanya potongan logam, besi dan sebagainya, sampai dengan malam saat ini. Untuk rekan-rekan wartawan kita siapkan di sana, Ya, Samuel, di lokasi kejadian ini ada berapa jumlah ambulans yang sampai saat ini masih bersiaga di sana? Di sebelah sana, Mbak. Sebelah sana. Sebelah kanan posko. Sebelah kanan posko ya. Sampai dengan saat ini yang bersiaga dapat saya kabarkan, untuk pastinya berapa unitnya saya tidak bisa memastikan. Namun gambaran besarnya adalah mencapai puluhan unit, Elma, yang standby di sini. Dan gambar kasarnya mungkin ada sekitar 50 lebih unit kendaraan ambulans yang siap sedia dan standby di area parkir dari stasiun Bekasi Timur. Dan saat ini kami sedang berpindah ke salah satu titik yang memang diarahkan oleh pihak kepolisian, Elma. Ya, Samuel, dari pernyataan Direktur Utama KAI Bobi Rashidin tadi mengatakan bahwa gerbong yang paling belakang adalah gerbong wanita. Apakah berarti jumlah korban ini didominasi oleh perempuan, Samuel? Ya Elma, sampai dengan saat ini kami masih akan memastikan lebih lanjut. Namun memang terkait dengan para korban yang tadi berhasil dievakuasi,
merupakan perempuan. Ini Pak, sebelah sana Pak. Jalan evakuasi jalan korban ya. Tolonglah rekan-rekan. Ada kompensasi Bu, masinis. Untuk masinis Bu mengalami luka. Sebelah sana Pak. Baik, lama ini ada penjelasan sedikit dari KAI. Argo Bromo Anggrek ini selamat Pak. Nanti dilakukan pengecekan juga secara fisik semuanya gitu ya. Jadi saya simpulkan lagi ya teman-teman bahwa atas kejadian ini KAI mengucapkan permohonan maaf dan duka cita mendalam. 38 orang penumpang KRL ini sudah kami evakuasi dan diteruskan ke rumah sakit terdekat, ada di Primaya, RSUD, dan juga 2 rumah sakit lainnya yang di sekitar stasiun Bekasi. Keluarga bisa menghubungi kami di kontak center 121 dan juga di pos yang kami buka bersama dengan kepolisian di stasiun Bekasi Timur. 240 orang penumpang Anggrek semuanya selamat. Kami sudah menyiapkan bus untuk diantarkan kembali ke Gambir karena hingga pada saat ini untuk semua operasi kereta api dari Jakarta kami stop, baik dari Pasar Senen ataupun Gambir. Untuk kompensasi korban meninggal dunia atau luka-luka ada penjelasan? Semuanya pasti akan kami siapkan. Kita siapkan dulu ya Mbak. KAI pasti akan bertanggung jawab dari sisi baik recovery, asuransi dan yang lainnya. Kami berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk itu. Apakah akan melibatkan KAI untuk menjadi motif ini ya? Penyebabnya mungkin boleh... Ini fokus evakuasi dulu. Dari evakuasi nanti pasti ada tim yang melakukan pengecekan ya. Ada korban Bang Argo yang selamat itu ada yang luka-luka tadi Bu? Iya. Ibu, korban Bang Argo yang selamat itu ada yang luka-luka Bu? Semuanya selamat, tidak ada yang luka-luka Pak. Korban jiwa sampai saat ini bagaimana Bu? Iya, tadi ada 38 orang yang sudah dievakuasi dan memang ada 4 teridentifikasi meninggal dunia. Nanti untuk identitasnya kami sedang di rumah sakit, sudah di rumah sakit. Meninggalnya terjepit ya Bu? Ini kami upayakan secepatnya. Ini yang tadi ya, makanya kita stop kereta yang dari Gambir dan Senen supaya mempercepat evakuasi. Pertama kami harus memastikan pelanggan kami semuanya udah dievakuasi terlebih dahulu, kemudian sarana dan juga prasarana supaya besok bisa beroperasi kembali. Meninggal itu banyak terjepit ya? Pak, penyebabnya semuanya nanti berikutnya ya Pak. Ini kita fokus kepada evakuasi terlebih dahulu. Itu aja teman-teman. 10 menit lagi kita update lagi ya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.